Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Latif, ya Khabir, ya Fatahu, ya Alim, allamal insana ma lam ya'lam. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan-keburukan diri kita dan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan masih meneruskan sedikit lagi pengantar ibadah. Kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal yang berkenaan dengan falsafah ibadah. Pertama, kita harus melihat bahwa Islam tidak menyuruh kita tanpa satu alasan, bahwa seluruh prinsip perintah-perintah ibadah dalam Islam itu jelas dengan satu hikmah dan falsafah di baliknya. Karena di dalam Islam jelas sekali bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya ibadah itu pun punya landasan-landasan akliyah, landasan-landasan rasional, intelektual, bahwa tidak dilakukan sebagai sesuatu yang tanpa sebab. Nah, di dalam Islam kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita tafakur, berfikir. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahwa berbeda dengan kitab suci lainnya, Al-Quran lah yang paling banyak menyuruh orang pengikutnya untuk berfikir, merenung. Dan ini satu hal yang khas daripada Al-Quran. Kalau kita baca kitab suci yang lain, tidak akan kita dapati hal seperti itu. Karena di dalam Islam, sebagaimana juga telah kita ungkapkan, bahwa tafakur atau merenung itu merupakan tingkat ibadah yang sangat tinggi. Bahkan ibadah tafakur itu bisa menjadi lebih baik daripada satu hari beribadah, bisa 100 tahun salat, bisa 1000 tahun. Tergantung tingkat tafakurnya. Jadi kita lihat di dalam Islam, agama Islam ini bukanlah agama yang didasarkan pada doktrin dogma, itu tidak. Ibu-ibu ini mengikuti agama Islam harus karena mengerti kenapa masuk Islam, harus kan atas dasar argumentasi. Karena kalau kita ikut-ikutan di dalam beragama, ya kita juga ini untung-untungan namanya, kita nggak tahu. Artinya kita tidak beragama menurut standar yang seharusnya di dalam Islam. Karena itu di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu dikutuk karena kecenderungan mereka untuk beragama tanpa berpikir, tanpa merenung. Jadi mereka dapat orang tuanya beragama seperti ini, mereka ikut. Mereka dapati orang tuanya bermazhab begini, mereka ikut. Tidak mau belajar mazhab lain misalnya, dan tidak mau belajar agama lain. Jadi dia pikir apa yang dia warisi, itulah yang benar. Padahal tidak semua tradisi yang kita warisi itu benar. Tidak semua tradisi yang kita terima dari orang tua kita itu benar. Siapa saja dalam mazhab apapun, dalam agama apapun, menurut Islam dia harus selalu merenung. Dan dia selalu harus membuka cakrawala berpikir dia untuk bisa mendengar dari mana saja. Membandingkan, mempertajam hati nurani dia, mempertajam wawasan dia. Jadi dengan demikian dia bisa melihat kebenaran itu tanpa terperangkap pada suatu sikap membuta mengikuti suatu kebiasaan yang dia warisi. Nah, ini salah satu hal yang paling penting daripada prinsip-prinsip di dalam beragama menurut Islam. Karena banyak di dalam Al-Quran, seperti kita baca banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengutuk orang-orang kafir itu karena kecenderungan mereka yang berpegang teguh pada tradisi yang mereka warisi tanpa bersikap kritis. Itu di dalam Al-Quran itu dianggap sebagai satu perbuatan atau cara beragamanya orang-orang kafir. Nah, nanti kita akan melihat bahwa Islam menolak semua bentuk keberagamaan seperti itu. Ketika orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran mengatakan orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya, dan yang masuk surga itu hanya kami saja Yahudi. Kemudian orang Nasrani juga ngomong begitu, orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya, dan yang masuk surga itu hanya kami. Allah mengatakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, buktikan kebenaranmu kalau kau benar, jangan hanya atas dasar klaim saja. Kalau soal klaim, semua agama mengklaim dirinya masuk surga. Semua orang mengklaim dirinya masuk surga. Tanya aja orang Kristen, kira-kira yang masuk surga siapa? Orang Yahudi ditanya, menurut anda siapa yang akan masuk menjadi penghuni surga? Ya orang Yahudi. Orang Buddha juga berkeyakinan seperti itu. Orang Hindu juga berkeyakinan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membuktikan yang mana yang benar di antara mereka? Orang-orang yang bermazhab yang beda-beda juga mengklaim seperti itu. Wah, mazhab saya yang benar, yang lain sesat. Mazhab yang lain juga berkata seperti itu. Nah, menurut Islam dalam Al-Quran kita nggak boleh
a priori, tapi kita harus belajar, kita harus mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk bisa memilah dan kemudian memilih yang benar. Tapi pada saat kita pun memilih, kita juga tidak mutlak-mutlakan. Artinya, ya apalagi kalau keluar, oke lah, kita mungkin masih bisa mutlak Islam yang benar. Keluar. Tapi ketika sudah di dalam sesama Islam, kita harus lebih toleran. Keluar saja kita harus toleran. Keluar saja kita harus toleran. Artinya dalam Islam, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, selama mereka tidak memusuhi kita karena agama kita, tidak membunuh kita, tidak mengusir kita. Jadi kita nggak boleh memandang orang-orang yang berbeda agama dengan kita dengan sikap benci, sikap tidak senang, karena sikap seperti itu menghalangi kita untuk berhubungan baik dengan mereka dan menghalangi kita untuk bisa menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada mereka, sehingga mereka akhirnya salah paham. Saya ini belakangan karena aktif dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang non-Islam, saya mendapati kesempatan banyak untuk berdialog dengan mereka, dan saya dapati bahwa memang mereka ini sebagian besar salah paham terhadap Islam. Bahkan dengan adanya hubungan baik saya dengan mereka, mereka nanya agama ke saya. Mereka bahkan minta Quran, minta apa semua. Dan sampai terakhir salah satu orang asing bahkan dia bilang, wah, I will convert to Islam ini because Mr. Agus, dia sampai ngomong seperti itu, dia bilang, karena dia tertarik betul. Tapi saya bilang itu hanya bisa terbentuk hubungan seperti itu, menyampaikan Islam dengan baik kepada orang lain selama ada hubungan baik di antara kita. Nah, apatah lagi sesama orang-orang yang mengaku beragama yang sama, hanya karena beda pendapat saja kok masa kita harus berselisih. Makanya salah satu dosa yang paling besar di dalam Islam itu kan memutuskan silaturahmi, memecah belah. Nah, di dalam ibadah ini kita ini harus sadar betul bahwa salah satu tujuan daripada ibadah itu nantinya melahirkan kasih sayang di dalam hati kita kepada seluruh ciptaan Allah. Dari lahir kasih sayang inilah nanti yang menjadikan kita ini rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain tentang Islam ini. Tapi kalau kita punya contoh, kita sendiri sudah menunjukkan kepada orang di luar Islam, lihat orang Islam satu sama lain aja berkelahi, bertengkar, saling fitnah, saling membicarakan di belakang mereka, saling tidak mau bertegur sapa, kerjanya saling bunuh satu sama lain. Nah, otomatis itu menjadi satu citra yang sangat buruk buat orang lain untuk mengenal Islam lebih baik. Nah, ini satu poin yang kadang-kadang kita secara tidak sadar terabaikan karena keasyikan kita dengan fanatisme kelompok-kelompok yang berkembang di kalangan kaum muslimin. Sehingga bukannya kita bisa menarik orang lain masuk Islam, bahkan di antara kita pun kita keluarkan banyak sekali orang Islam dari antara kita. Kita kafirkan banyak orang Islam. Jadi yang mengurangi jumlah orang Islam itu Islam sendiri yang saling mengkafirkan di antara mereka, sehingga umat Islam itu tinggal sedikit sekali. Tinggal kelompoknya dia saja yang Islam, yang lain bukan Islam lagi. Nah, ini akibat apa? Karena sikap-sikap yang sama sekali jauh dari prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah sangat jelas daripada Al-Quran. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar karena keasikan kita. Coba kalau kita kembali kepada prinsip bahwa Al-Quran mengatakan bahwa agama itu cinta sebenarnya, kasih sayang. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada sesamanya. Maka kita akan lihat satu kehidupan yang begitu indah, begitu tentram, hubungan yang begitu harmonis. Bukan hubungan yang dibumbui dengan perselisihan, perpecahan. Makanya Allah mengulang kali mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan sekali-kali berpecah belah. Dan Allah bahkan mengatakan Allah memang sengaja menciptakan kita itu berbeda. Sengaja. Tidak mungkin kita itu sama satu sama lain. Kita aja beda dari waktu ke waktu, ibu-ibu. Saya dulu 10 tahun yang lalu dengan saya sekarang banyak sekali hal-hal yang saya tidak setuju dengan pikiran saya 10 tahun yang lalu. Ya. Sekarang saya ketawa lihat diri saya dulu, kok saya percaya seperti itu, saya begitu ekstrim seperti itu misalnya. Mungkin 10 tahun yang akan datang saya juga lihat diri saya sekarang ini 10 tahun yang lalu, ternyata beberapa pikiran saya keliru. Setiap saya dengar kembali kaset yang saya putar, yang saya ceramah saya selalu merasa bahwa ada saja yang kurang dari kaset saya dan ada saja yang tidak benar daripada ucapan-ucapan saya. Kita seperti itu selalu berproses seperti itu. Artinya yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, itu bukan orang yang tidak punya kekurangan, kesalahan, tapi orang yang sadar akan kekurangannya dan melakukan perbaikan. Nah, kalau kita lihat ada kekurangan pada orang lain, tugas kita apa? Bukan menghakimi, menilai orang itu, tapi menyampaikan Islam ini dengan kasih sayang, dengan dialog yang benar, dengan komunikasi yang sehat, dengan cinta kasih. Kalau tidak, nanti ini umat akan dihabisi dengan pertentangan saja. Dan kita akan menghabiskan waktu kita untuk satu perbuatan-perbuatan yang hanya menghancurkan kita saja. Nah, di sini dengan kesadaran seperti inilah sebenarnya kita dituntut untuk menjalin hubungan di antara kita. Jelas sekali bahwa dalam Islam
kita hendaknya selalu berargumentasi, tidak menuduh, tidak mengklaim. Tapi bagaimana caranya? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau orang kafir aja disuruh begitu, masa kita enggak? Ya kan? Allah mengatakan kalau orang kafir mengklaim dirinya benar, ayo mana buktikan kebenaranmu kalau kau benar. Masa kalau orang kafir kita suruh membuktikan kebenarannya, kemudian kalau kita sudah otomatis benar? Ya enggak. Nabi sendiri mengatakan, saya datang ini dengan hujjah, dengan argumentasi. Dan sepenuhnya kalau Anda tidak mengerti apa yang saya jelaskan, Anda punya uzur, artinya punya alasan untuk tidak beriman. Orang boleh tidak beriman kalau dia merasa bahwa saya nggak ngerti lah. Artinya dia selama dia masih nggak ngerti, memang dia masih dibenarkan untuk mungkin tidak mengikuti sesuatu. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua orang sepikiran dengan kita, tidak bisa. Tidak bisa semua orang berada dalam satu pemahaman yang sama dengan kita. Nah, apalagi sekarang ini kita berada pada satu zaman di mana ilmu sudah berkembang begitu pesat. Ilmu sekarang itu berkembang secara eksponensial ya. Kalau dulu itu pelan-pelan, sekarang ini tiba-tiba melonjak naik. Sehingga kesempatan kita untuk menggali, mencari kebenaran itu lebih mudah dibandingkan orang-orang terdahulu. Seperti sekarang bahkan ada orang yang mengatakan sebenarnya dakwah itu sekarang itu sudah sangat dimudahkan oleh perkembangan teknologi informasi. Orang-orang kalau mau belajar Islam buka komputer, masuk internet itu ratusan provider yang menyediakan informasi mengenai Islam. Di situ juga ada tempat kita bisa minta fatwa dan nanya kepada ulama di dalam internet itu. Semakin hari semakin mudah dan sumber informasi pengetahuan itu begitu pesat berkembang di sekeliling kita. Dengan keadaan seperti itu, kita mestinya semakin terbuka wawasan kita, semakin kita bisa menghindari tidak lagi terjebak oleh sekat-sekat mazhab, kelompok. Karena banyak orang yang kemudian ibadahnya gagal karena terjebak di dalam sekat-sekat mazhab ini. Jadi dia berpendapat mazhabnya aja yang paling benar, kemudian kerjanya kalau salat liatin orang, ya ini salatnya kok aneh-aneh, bukannya salat dia jadi perhatiin orang. Jadi coba kalau kita ke Masjidil Haram seperti itu, nggak ada yang salat kita nanti kalau gaya seperti itu, karena di Masjidil Haram nanti itu ribuan orang, ribuan macam salat situ. Kalau ada satu orang kerjanya mengamati orang yang berbeda dengan dia salatnya, ya udah dia nggak salat lagi, dia hanya kerjanya mikirin orang lain, ini ibadahnya kok aneh nih, batal nih, batal. Dia sendiri nggak salat karena dia mikirin orang lain. Artinya begitu banyak perkembangan dan Islam juga sebenarnya luas. Islam ini memang memberikan kesempatan perbedaan itu. Selama itu hanya dalam masalah kembangan agama saja, silahkan kita berbeda. Bahkan dalam masalah prinsip pun berbeda, ya itu hak manusia. Masa kita mau paksa semua orang untuk sama dengan kita? Ya dengan orang Kristen aja kita nggak boleh paksa. Allah mengatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir lasta alaihim bimusyaitir. Kamu tugasmu ya Muhammad hanya memberikan peringatan, dan kamu itu hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusyaitir. Kamu ini bukan seorang yang boleh atau sekali-kali dibenarkan untuk memaksa orang lain, tidak. Orang punya hak untuk berbeda. Silahkan, itu hak orang. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran ini dengan cara yang bijak sehingga orang bisa terbuka pikirannya, kemudian bisa melihat kebenaran itu dan bisa mengikuti kebenaran itu atas dasar suatu kesadaran, suatu pengertian, bukan ikut-ikutan, bukan terpaksa. Itu kan yang ngomong itu nggak enak, saya lain dengan dia, nah, ikut saja deh dengan dia. Nah, dalam Islam kita disuruh mengambil sikap yang bebas, otonom di dalam beragama ini. Ini yang diharapkan Nabi itu. Kalau kita lihat nanti bagaimana itu perbedaan Nabi, para sahabat, kadang-kadang Nabi itu sudah ngasih contoh. Gini nih caranya nih, orang masih lain di belakang dia. Itu di zaman Nabi itu kejadian seperti itu. Nabi sudah bilang, ayo sekarang buka puasa semuanya. Sebagian masih tidak buka puasa. Padahal di depannya Nabi, dan Nabi masih menyikapi dengan sangat-sangat lemah lembut, dengan berusaha dengan penuh pengertian. Kita kadang-kadang jauh lebih keras dari Nabi di dalam menyikapi perbedaan di antara kita. Akibatnya ya kita menghabiskan waktu kita dalam hal-hal yang sia-sia. Sehingga makanya kita dapati ibadah kita semuanya jadi berantakan karena kita meributkan hal-hal yang tidak fundamental, yang tidak prinsipil. Jadi orang untuk sunnah dia ribut, putus silaturahmi. Untuk masalah kunut dia ribut dengan orang lain, putus silaturahmi. Gara-gara goyangin tangan, beda pendapat, ribut. Nah, padahal itu semua bukan prinsip. Kalau kita kembali kepada prinsip, semuanya sama. Allah juga berjanji bahwa Allah akan menunjukkan bukti-bukti kebenaran itu dengan bertambahnya waktu. Jadi dari waktu ke waktu nanti kebenaran Islam akan semakin tampak, sehingga semakin tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang menolak Islam untuk tidak menerima Islam. Ini akan semakin jelas. Nah, tapi ya kita harus lihat bahwa
Di kalangan orang Islam sendiri banyak yang tidak beragama sebagaimana seharusnya. Nah, ini tugas kita lah semua yang ngerti untuk bisa menyampaikan bahwa beragama dalam Islam itu yang bagaimana sih sebenarnya. Juga kita sadari bahwa karena begitu rupa manusia ini berkembang dari waktu ke waktu dan kita tidak bisa memiliki pengetahuan sekaligus dalam waktu yang singkat. Orang kadang-kadang sampai mati saja ilmunya nggak pernah cukup. Bukan kadang-kadang, semua orang. Sehingga kita ini tidak pernah final, dan oleh karena kita tidak pernah punya pengetahuan yang menyeluruh, kita ini tidak pernah bisa menjadi seorang judge yang seadil-adilnya, seorang hakim yang seadil-adilnya. Karena keterbatasan pengetahuan kita. Makanya yang sehakim seadil-adilnya itu adalah Allah saja. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim? Makanya Allah menyiapkan hari kemudian agar kita jangan jadi sok hakim di antara kita di dunia ini, sok menghakimi orang lain. Kalau ada urusan Allah saja, Nabi aja diperintahkan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, tunggulah, nanti Allah akan membuktikan siapa yang benar di antara kita. Dan di hari kemudian semuanya akan dibuka, semuanya akan diungkapkan, semua kebohongan, semua kepalsuan, semua kekeliruan itu akan dibuka di sana. Di dunia ini walaupun kita membuka, tidak akan pernah sempurna pembukaan kita. Dan Nabi pun kadang-kadang mengatakan Allah sebaik-baiknya hakim. Di dunia ini mungkin Anda punya alasan, saya juga punya alasan. Tapi mari kita hidup, kita bersihkan nurani kita untuk bisa melihat kebenaran ini. Mari kita bersihkan hati kita supaya kita bisa melihat cahaya itu. Nah, kesadaran bahwa pengetahuan kita ini tidak pernah sempurna ini juga mestinya membuat kita untuk juga toleran kepada orang lain. Katanya kalau kita melihat kebenaran itu seperti, ibu pernah dengar cerita orang buta yang memegang gajah. Ya, ada 4 orang buta. Kalau yang pegang ekornya seperti tali ya, kemudian pegang kakinya, wah ini seperti tiang. Yang pegang dia punya telinga, wah dia seperti daun. Yang kemudian memegang dia punya belalai, dan seperti ular. Nah, karena masing-masing kemudian berpegang bahwa itu yang benar. Akibatnya mereka bertengkar satu sama lain. Padahal mereka hanya memiliki kebenaran sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, coba kalau mereka masing-masing mau bersikap rendah hati untuk mau mendengar pendapat orang lain dan tidak saling mengklaim kebenaran, kan mereka bisa dapat gambaran yang lebih sempurna mengenai gajah itu. Nah, sebenarnya dalam mencari kebenaran juga seperti itu. Nah, ini penting sekali karena kalau ibadah kita disertai dengan sikap fanatisme kelompok yang berlebihan, itu juga akan membuat batal ibadah kita secara kita tidak sadari. Dan kemudian kita juga harus sadar bahwa kita juga tidak bisa menuntut kalau ada sesuatu yang sudah jelas dari hukum Islam, ini apa sih sebenarnya tujuannya Allah menyuruh kita seperti ini? Nah, kita juga tidak bisa menuntut seperti itu. Saya ini ngajar orang asing, dan orang asing itu, wah pertanyaannya luar biasa. Kadang-kadang mereka nanya, ngapain mesti 5 waktu sehari? Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Mereka maunya dapat jawaban itu yang logik, rasional. Ya, saya katakan sebegini, saya bilang, tidak semua hal itu bisa dijelaskan dan bisa diberitahu hikmahnya, karena ada hal-hal tertentu yang belum terbuka. Kalau si penulis buku ini mengatakan, dia balik tanya aja, apa sebabnya pohon delima itu kecil dan daun pohon anggur itu lebar? Kenapa beda itu? Kenapa air itu H2O dan oksigen itu O2? Kenapa mesti O2? Atau kenapa air itu harus H2O? Kenapa harus H2O? Orang ahli fisika juga nggak bakalan bisa jawab. Ya memang ya oksigen itu ya H2O itu. Kemudian kenapa buah delima daunnya kecil? Kenapa buah anggur daunnya lebar? Ya memang sudah begitu. Nah, ternyata dalam hal-hal tertentu kita memang tidak bisa menjawab apa hikmah di balik sesuatu itu. Tidak semuanya itu bisa terungkap. Walaupun pasti ada hikmahnya. Secara spiritual itu salat punya kedudukan dan punya gambaran di alam malakut, dan nilai 2 itu 3, 4 itu punya nilai. Ya seperti juga C6H12O6 itu apa tuh? Di kimia itu kan masing-masing punya ada tujuannya. Tapi ketika dia berubah juga itu. Berubah sifat-sifat kimiawinya jadi berubah. Saya kadang-kadang waktu menjawab teman-teman yang orang-orang asing ini yang baru masuk Islam, saya hanya bilang ya ada batasan-batasan tertentu dari pengetahuan kita. Ya sama juga kalau Anda pergi ke dokter memberikan Anda buku resep, kemudian dok, Anda tanya, ini kenapa resep dokter obat ini yang dokter kasih saya? Kenapa bukan obat lain? Ini obat ini apa sih gunanya? Ini apa sih? Dokternya bakalan marah, mana dia bilang, ini Anda mau jadi dokter. Kalau Anda ingin menguasai semua, ya jadi dokter. Nah, itu untuk hal-hal yang bisa dijelaskan. Kalau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dokter juga bilang ya ikuti saja, itu teorinya begitu, itu dari sononya ya begitu.
Dalam hal ini kita tidak boleh terbiasa untuk memandang sesuatu itu hanya dari sudut pragmatis dan dampak materialnya. Apakah kita lihat, wah ini memang salat itu bagus bagi kesehatan. Oke, tapi jangan kita satu-satunya sudut pandang kita ya. Kita nggak boleh membiasakan diri kita hanya melihat pada aspek materialnya saja. Apakah dari sudut kesehatan, dari sudut ekonomis. Walaupun memang ada, tapi itu bukan tujuan-tujuan yang paling utama daripada ibadah itu. Itulah yang harus kita hayati. Itu penghambaan diri kepada Allah. Nanti kalau kita lihat dari sudut kesehatan, kenapa itu ada orang yang saleh gitu sakit-sakitan terus. Nah, nanti kita pikir nanti, wah salatnya ini nggak sah kali ini ya. Kok dia salat, padahal salatnya banyak tapi kok sakit-sakitan. Nah kita bilang tadi salat ini dampaknya bagus untuk kesehatan. Nah sakit-sakitan, Nabi Ayub sakit puluhan tahun. Kita pikir apa salatnya nggak benar kali ya. Kita nggak boleh memandang dari satu sudut kemudian menilai, menjudge yang lain gitu. Itu bukan satu-satunya dan itu tidak boleh kita memandang dari sudut itu saja. Kita harus tunduk patuh saja dan sadar bahwa Allah tidak memerintahkan kita kecuali bahwa itu merupakan satu kebijaksanaan Allah. Makanya prinsip utama daripada itu kan pasrah ibadah itu. Prinsip utama ibadah itu pasrah kepada kehendak Allah. Kita lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Jangan banyak tanya, wah enggak, saya enggak ngerti ini apa gunanya ini. Kalau saya belum ngerti saya enggak mau lakukan. Ya, enggak bisa nanti ya seperti tadi dikasih contoh ini ada orang datang ke dokter, ini saya dikasih obat ini dokter saya enggak ngerti ya, saya enggak mau makan lah obatnya. Tapi kadang-kadang kita kan ada yang disebut otoritas. Yang disebut otoritas itu kita percaya kepada kemahakuasaan, kemahabijaksanaan Allah. Dan Allah pasti memberikan kita yang terbaik. Dan kadang-kadang ada satu perbuatan itu tidak punya tujuan, kecuali bahwa perbuatan itu tujuannya adalah pada perbuatan itu sendiri. Ngerti nggak maksud saya? Jalan itu bisa jalan itu punya tujuan, bisa tidak punya tujuan. Secara khusus kita jalan, saya punya tujuan ke Depok atau pulang, atau ke Hero atau kemana, atau saya hanya muter-muter saja. Nah kalau yang muter-muter ini kan tidak ada tujuannya, tidak ada tujuan yang mau disampai di situ, apalagi dari segi tempat. Tapi ada tujuan lain, yaitu jalan-jalan itu sendiri tujuan saya. Memang mau jalan-jalan, tidak punya tujuan, tapi memang mau jalan-jalan. Ada tujuan lain, bukan tujuan tempat, tapi tujuan jalan-jalan itu sendiri. Kadang-kadang juga tujuan lainnya ada, mau olahraga, kalau itu jalan kaki. Kalau naik mobil ya nggak olahraga, kalau jalan-jalan naik mobil. Jadi kita lihat, kadang-kadang Allah perintahkan kita sesuatu. Mungkin secara fisik tidak punya dampak langsung, tapi itu sebagai satu ujian untuk menguji ketaatan kita. Sama dengan tiba-tiba seorang guru memerintahkan, Fulan, kamu nggak boleh keluar ya hari ini. Dia hanya menguji kita taat atau tidak. Dia hanya mau melatih kita untuk terbiasa untuk taat. Seperti ya, kalau kita mengatakan bahwa setiap perintah Allah itu pasti punya tujuan tertentu. Nanti agak masalah juga karena buktinya banyak perintah yang Allah dulu turunkan kemudian Allah bebaskan. Banyak perintah yang dulu Allah wajibkan atau Allah turunkan kepada sekelompok manusia, kemudian ketika datang Nabi Muhammad bebaskan itu. Tidak lagi, engkau tidak lagi. Makanya Allah mengatakan Muhammad itu salah satu daripada tugas Nabi Muhammad itu membebaskan manusia daripada rantai-rantai kewajiban yang ada sebelum Nabi Muhammad, yaitu dari Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain. Termasuk ya orang-orang Yahudi hari Sabtu dia nggak boleh berbuat apa-apa. Kalau kita boleh, dan Islam melepas itu. Kalau kita pikir bahwa ada hikmah tertentu, apa hikmah tertentu dari hari Sabtu itu? Karena buktinya sudah dilepaskan, Allah sudah bebaskan kita daripada itu. Kalau kita tidak temukan dalil yang kuat dan jelas tentang hikmah dari suatu hukum dalam Al-Quran atau hadis, kita diam saja. Tidak perlu berbuat dalil-dalil dengan berbagai rasionalisasi dan peraba-arabaan, mengira-ngira oh ini kali ini. Juga kita jangan maksa-maksain diri kita terlalu begitu. Begitu juga kalau kita sudah dapat satu informasi, oh ternyata hikmahnya itu begini. Tapi juga jangan kita mengatakan bahwa itulah hikmahnya dan tidak ada lagi hikmah yang lain. Enggak. Itu baru terkuak satu saja hikmahnya. Tapi mungkin masih banyak sekali hikmah yang kita tidak tahu. Jadi kita jangan cepat merasa selesai. Jadi kita harus menyadari betul bahwa dalam hal ini mencari hikmahnya juga ibadah itu tidak harus terjebak pada hal-hal yang sifatnya material. Jadi kalau kita sudah mengetahui sekelumit tentang rahasia hukum-hukum Allah, kita tidak boleh mengira bahwa kita memahami dengan baik semua rahasia. Seperti orang yang mencelupkan tangannya ke lautan, kemudian mengeluarkannya, dia mengatakan, dia tidak berhak mengatakan seperti inilah air laut. Ya, dia harus mengatakan, kata dia, setetes dari air laut telah membasahi jari saya. Bahwa hanya sebagian kecil saja yang terungkap kepada kita. Oleh karena itu kita harus selalu rendah hati. Katanya dalam Islam, tingkat penyerapan kita terhadap pengetahuan tergantung kepada tingkat kekosongan kita.
tingkat penyerapan kita pada pencapaian tingkat spiritual kita, itu tergantung pada derajat kekosongan kita. Semakin kita kosong, semakin kita bisa menampung banyak air. Tapi semakin kita merasa penuh, semakin sedikit air yang bisa kita tampung. Ya begitu juga orang yang bisa menyempurnakan ibadahnya, itu hanya kalau dia selalu merasa kurang. Kalau dia sudah merasa sempurna, maka ibadahnya tidak akan meningkat lagi, bahkan dia bisa tertipu oleh syaitan. Makanya di sini harus selalu kita merasa kurang, baik dalam ilmu, baik dalam ibadah, tapi jangan dalam harta. Tapi sebaliknya, manusia kalau harta kurang terus, tapi kalau ilmu cukup, iman cukup, ibadah alhamdulillah. Kalau harta tidak alhamdulillah, tumpuk terus. Kalau perlu harta orang pun dicaplok, bisnis orang pun dicaplok. Ada orang yang seperti itu serakahnya, semua bisnis hanya mau ditarik ke grupnya saja. Makanya dalam Islam santai-santai lah, jangan terlalu kerja keras. Ngapain kita harus kejar semuanya? Ya, santai aja kalau kita bisa hidup. Orang dulu zaman Nabi itu katanya sahabat, kalau dia jual buka pasar sekarang, buka pasar jam 10 udah dapat duit untuk makan hari ini, tutup pasar 10, kemudian pergi ibadah. Biarin orang lain dapat rezeki lah. Jangan semuanya kita, kemudian ada orang lain yang kerja sampai jam 12 malam, nggak dapat apa-apa. Kita biarkan itu putaran rezeki itu berputar, dan tidak perlu begitu serakah untuk semuanya masuk ke kantong kita. Karena itu juga ibadah sebenarnya kerja. Tapi kalau kerjanya sudah berlebihan, itu nggak ibadah lagi. Kita harus banyak merendah, biasakan untuk bertanya. Allah mengatakan, kalau kamu tidak tahu sesuatu, tanyakanlah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanyakan ahlinya. Jangan ngomong di antara orang yang sama-sama tidak tahu. Akhirnya habis waktu. Ngomongnya hanya katanya. Katanya sih itu. Katanya siapa? Katanya, nggak tahu katanya siapa. Nggak dapat apa-apa. Akhirnya katanya, habis waktunya di katanya saja. Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Akhirnya orang yang disebut katanya, akhirnya marah. Katanya dia saya nggak pernah bilang begitu kok. Itu kok saya bilang katanya begitu. Jadi kita harus bersikap terbuka, merendah, banyak mau bertanya. Nabi saja itu diperintahkan untuk musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendaknya, apatah lagi kita. Nabi saja itu wasyawirhum fil amr. Nabi itu diperintahkan untuk musyawarah, tidak main hakim menilai orang, tidak. Nabi dilarang sama sekali. Nabi itu tidak pernah menilai orang, nggak pernah. Bahkan sampai tidak mau mengungkapkan kekurangan orang. Bahkan kalau perlu Nabi menyembunyikan bahwa dia tahu bahwa Anda itu punya kekurangan. Nabi itu tutup. Bahkan kadang-kadang ada seseorang, Nabi jaga perasaan orang itu, jangan sampai itu orang tahu bahwa Nabi tahu kekurangannya. Kalau orang belum mencapai tingkat itu, nggak bisa jadi wali, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau mau jadi wali, Anda harus bisa menutupi satu kekurangan orang, bahkan terhadap orang itu, untuk menjaga orang itu jangan sampai merasa kurang. Tapi kita ini, bukannya nutupin, cari. Mana itu kesalahan dia? Sekira sekarang kita masuk jadi jelas bahwa salat ini merupakan fondasi paling penting di dalam agama. Dan Allah mengatakan, wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat aku. Dengan ingat aku kau sadar diri. Kalau kau sadar diri, kau akan kenal dirimu. Kau kenal dirimu, kau tahu kekuranganmu. Kau tahu kekuranganmu, kau bisa sempurnakan dirimu. Orang tidak akan bisa sempurnakan dirinya kalau dia tidak tahu diri. Orang tidak akan bisa menyempurnakan dirinya kalau dia hanya lihat kekurangan orang lain. Orang tidak akan bisa sempurnakan dirinya kecuali dia terus-menerus memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya dan menyibukkan dirinya untuk mencari kekurangan dirinya. Dan itu efek daripada salat. Makanya salat itu disebut mi'raj al-mu'minin, mi'rajul mu'minin, tangga rohani, pencapaian peningkatan penyempurnaan rohani seseorang yang beriman. Nah, dengan salat hati jadi tenang. Jadi Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Jadi dengan salat itu, kan tadi salat dikatakan zikir. Kemudian dengan zikir hati jadi tenang. Dan juga dengan ketenangan ini manusia bisa memilih dengan tenang, mengendalikan dirinya dengan baik sehingga bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsyai wal mungkar. Karena perbuatan keji dan mungkar itu hanya bisa kita hindari kalau kita selalu sadar dan kontrol diri. Kalau kita nggak kontrol diri kita, ya kita jatuh dalam perbuatan itu. Jadi semua ibadah itu nanti pada ujungnya adalah untuk menyempurnakan manusia, untuk mencegah manusia mengikuti syahwat dan segala sesuatu yang buruk dalam dirinya. Seperti juga zakat. Allah mengatakan, ambillah dari masyarakat sebagian dari harta mereka agar engkau menyucikan mereka. Itu menarik, zakat itu kata Sayyidina Ali, melalui zakat itu juga Allah menumbuh kembangkan harta seseorang. Jadi kalau mau supaya harta kita bertambah, keluarkan zakatnya. Karena sesungguhnya zakat itu kan
menyucikan harta itu sama dengan bahasa Arabnya zakat itu nanti artinya membersihkan sesuatu yang kotor. Kalau kita menanam tumbuh-tumbuhan, supaya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kita harus bersihkan ilalang, segala sesuatu yang menghalangi tumbuhnya dia, sehingga dia bisa tumbuh subur. Nah, zakat juga itu berarti dalam bahasa Arab klasik itu artinya tumbuh. Dengan zakat itu kita bersihkan harta kita, dengan bersihnya harta kita itu sama dengan tumbuh-tumbuhan, dia tumbuh menjadi lebih baik lagi. Memerintahkan kita zakat agar rezeki kita menjadi tumbuh berkembang. Itu saya kira sekarang kita masuk ke tema fitrah, bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu juga sudah ada sudah diilhamkan dalam diri kita itu kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Dan dengan pengetahuan itulah sebenarnya menjadi sebab juga kenapa nanti Allah menghukum kita di hari kemudian. Karena Allah sudah kasih kemampuan kepada kita untuk bedakan yang hak dan yang batil, tapi kita tidak menggunakan kemampuan itu. Kenapa kemampuan itu berkurang? Kenapa? Karena kathaba man dasaha, itu ada dalam Quran, sungguh telah merugi, telah celaka orang-orang yang mengotorinya, dan berbahagialah orang-orang yang menyucikannya. Jadi semakin kita mengikuti fitrah itu semakin bersih dia, semakin kita tinggalkan dia semakin kotor dia. Membersihkannya itu mudah sekali, tapi nampaknya kita lebih suka mengotorinya. Karena kita suka mengerjakan pekerjaan yang bukan kerjaan kita, itu masalahnya. Kita suka melakukan satu pekerjaan yang bukan urusan kita, kita urusin. Sehingga habis waktu kita untuk mengerjakan urusan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas kita di dunia ini. Apa sih susahnya punya sangka baik sama orang lain? Ya mestinya. Apa susahnya berbuat baik? Itu berbuat baik itu semuanya sesuai dengan fitrah. Coba kalau orang bohong, itu perasaan langsung gak enak, panas dingin, muka udah mulai merah pucat. Setiap orang-orang yang melakukan perbuatan buruk pada awal perbuatan itu akan kelihatan sekali nervous. Karena ada ketidaksinkronan dengan fitrah. Semua orang maling, itu orang maling gak enak itu pertama itu. Nanti kalau udah biasa, tidak terasa. Karena sudah biasa, hilang udah sinyal fitrah itu sudah hilang. Nah, begitu juga dosa, semakin kita terbiasa di dalamnya, semakin hilang kepekaan batinia kita untuk mencegah kita daripadanya. Jadi semakin rusak fitrah kita. Jadi sensor kita rusak. Itu fitrah itu kayak sensor. Kalau tidak diikuti ya sensor itu lama-lama dia jadi kehilangan kepekaan dan akhirnya bahkan terbalik nanti. Pada puncaknya orang bahkan merasa kalau dia berbuat buruk, dia merasa dirinya berbuat baik. Makanya cara yang paling aman untuk menjaga sensor ini supaya tetap peka, kita harus betul-betul tingkatkan standarnya dengan terus-menerus dengan meningkatkan standar kebaikan itu. Kita selalu melihat kekurangan pada kebaikan kita. Kita selalu melihat kekurangan pada diri kita. Nah itu. Sekarang kita masuk, kita sudah bicara tadi mengenai kepasrahan sebagai filsafat tertinggi daripada ibadah. Sepintas kita sudah bahas bahwa kalau kita beribadah dengan benar, mestinya yang paling utama itu adalah kepasrahan itu. Bahwa sebenarnya bisa jadi hamba saja Allah itu, bisa beribadah aja itu sudah suatu nikmat yang luar biasa sebenarnya. Bukannya lagi tawar-menawar dengan Allah. Sebenarnya bisa beribadah saja itu sudah suatu nikmat yang luar biasa. Sekarang kita masuk salat dalam perspektif wahyu. Salat ini sekali lagi merupakan satu kedudukan yang sangat tinggi, ibadah yang sangat penting, disebut sebagai tiang agama. Bahkan Nabi menyebut sebagai perjanjian Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan salat adalah tongkat pertolongan dalam kesedihan dan kesulitan. Al-Quran mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kamu mengalami kesulitan, minta tolonglah melalui sabar dan salat. Artinya ibu-ibu kalau punya masalah, jangan mengeluh, salat. Jangan menangisi diri sendiri, mengeluh kesana kemari, salat. Karena kalau kita kalah dengan penyakit itu ya, dengan mengeluh kita kalah jadinya. Salatlah, salat ini akan memperbaiki, membantu kita. Jadi mintalah bantuan dari salat dalam menghadapi kesulitan, maka kalian akan menang dan dapat menyelesaikan kesulitan tersebut. Kemudian salat adalah obat penangkal kesombongan. Allah mewajibkan salat kepada manusia agar manusia jauh dari kesombongan. Salat adalah sarana bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Salat adalah wajah mazhab atau agama. Kedudukan salat dalam Islam adalah bagaikan bendera yang merupakan tanda bagi agama Islam. Rasulullah bersabda, salat adalah dasar dan tiang agama. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, salat adalah kunci surga. Kedudukan salat ibarat kepala terhadap badan. Salat adalah neraca kebaikan masyarakat. Salat adalah hal yang pertama kali diperhitungkan Allah di hari kiamat. Kita semua sudah tahu hadis ini. Kemudian salat menghapus segenap dosa manusia. Dalam suatu hadis itu diriwayatkan bahwa seakan-akan kita itu setiap salat itu seperti sebenarnya kita itu mandi, membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan.
Jadi salat adalah satu wasilah antara makhluk dengan Khalik. Salat mengubah manusia materi menjadi manusia rohani. Salat di samping mengenalkan manusia kepada Allah juga mengenalkan manusia kepada alam fisik, air, tanah, kiblat, terbitnya matahari dan tenggelamnya, waktu dan berbagai hal lainnya. Salat juga sarana Allah mendisiplinkan kita. Salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak akan terhapus kewajibannya walaupun manusia dalam keadaan tenggelam ataupun perang. Jadi kita lihat di antara seluruh kewajiban ibadah, salat ini tidak mengenal batas. Pokoknya sampai batas terakhir mau mati pun masih, kalau waktu salat harus salat. Ia merupakan seruan kemerdekaan dan kebebasan manusia yang paling baik dari kekuasaan dan belenggu para tiran. Salat adalah proklamasi penghambaan di latar Tuhan yang Maha Kuasa. Salat adalah menghidupkan tradisi Ibrahim dan Muhammad SAW serta Hussein dan Mahdi. Salat ialah sarana untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah. Salat adalah pesan terakhir para nabi. Kita akan lihat bahwa semua nabi sebelum meninggal itu mewasiatkan salat kepada keturunannya dan umatnya. Nabi juga seperti itu. Nabi itu mengucapkan salat, salat pada akhir kehidupan beliau. Barang siapa menganggap enteng salat, dia tidak akan memperoleh syafaat dari kami Ahlul Bait di hari kiamat, kata seorang cucu Nabi, Imam Ja'far Shadiq. Bagi para aulia Allah, kekasih Allah, salat begitu manis rasanya, sementara bagi orang munafik salat begitu sulit dan beban yang amat berat. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Innaha lakabiratun illa alal khasy'. Dalam hadis lain Nabi disebut salat adalah penampar setan. Jadi setiap kita salat tuh setan itu merasa tertampar karena salat kita. Jadi di sini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, Ibunda Maryam berucap, Allah telah menganjurkan aku melakukan salat selama hayat masih dikandung badan. Nabi Isa alaihissalam berucap seperti itu dalam surat Maryam ketika masih dalam buayan Ibunda Maryam. Itu bayangkan Nabi Isa masih dalam keadaan bayi sudah bicara seperti itu. Ini Imam Hussein, kita kenal Imam Hussein cucu Nabi yang dibantai di Karbala. Pada hari pembantaian beliau itu masih beliau pada saat siang itu ketika masih lagi sedang berperang sama orang, masih sambil memandang ke atas karena tidak mau ketinggalan waktu salat. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan putranya di padang Sahara Mekah yang kering kerontang dan membakar kulit, ia berkata, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan salat. Para imam suci dari keluarga Nabi menjadi pucat pasi di saat menjelang salat. Tubuh mereka gemetar dan berkata, tibalah kini saatnya untuk menunaikan amanah ilahi, dan inilah saatnya untuk menghadiri hadirat ilahi. Banyak sekali contoh dari para nabi, dari para orang-orang suci di dalam Islam yang menunjukkan perhatian yang begitu besar terhadap salat. Karena salat itu memupuskan dosa, sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Di dalam Al-Quran juga nanti orang-orang yang masuk di dalam neraka ditanya, apa gerangan yang menyeret kalian ke neraka? Dalam surat Al-Mudaththir, mereka menjawab, kami tidak tergolong orang-orang yang salat. Dalam surat Al-Ma'un, wailul lil musallin, neraka wail orang-orang yang mengabaikan salat. Nabi mengatakan, barang siapa sengaja meninggalkan salat, maka dia telah menjadi kafir. Jadi batas antara Islam dan kufur tiada lain daripada salat itu sendiri. Meremehkan salat, meluangkan perhatian dan menghargai salat adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah. Perasaan tidak peduli kepada salat ialah indikasi akan kelemahan cintanya kepada masalah spiritual. Pencuri yang paling jahat, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang mencuri salatnya. Maksudnya orang-orang yang mengurangi salatnya. Dalam sebuah riwayat, Imam Ali berkata, orang yang mengentengkan salat bagaikan wanita yang menggugurkan janinnya. Mereka tidak bisa dianggap hamil, tapi juga tidak bisa disebut beranak. Rasulullah pernah bersabda, orang yang mengentengkan dan menyia-nyiakan salat berarti akan lebih menyia-nyiakan yang lainnya. Jadi kalau orang sudah mengentengkan salatnya, dia akan menyia-nyiakan yang lainnya. Orang yang menyia-nyiakan dan merusak salatnya di hari kiamat, mereka akan berada di sisi Qarun dan Haman. Celakalah orang-orang yang tidak memelihara salatnya. Tahu Qarun, ibu-ibu? Dia itu adalah umatnya Nabi Musa yang luar biasa kayanya, sehingga hartanya itu harus diantarkan oleh berpuluh-puluh ekor keledai hanya untuk ngangkut kuncinya doang. Kunci-kunci harta benda, gudang harta benda dia itu saja harus diangkut oleh berpuluh-puluh keledai. Bayangkan dengan hartanya. Dan dia selalu mengatakan, ini hasil kepintaran saya. Nah, itu orang kafir itu kalau dapat nikmat dari Allah, jadi kaya, jadi pintar, nah ini hasil kepintaran saya. Dan jadi pelit. Luar biasa, tidak mau mengeluarkan hartanya, dan akibatnya Allah hancurkan dia, dan seluruh hartanya itu ditelan oleh bumi. Sehingga kalau ibu-ibu dapat harta dari bumi sekarang disebut harta karun. Dapat harta dari bumi, kalau gali bumi tiba-tiba dapat harta, itu harta karun. Haman ini penasehatnya Firaun, penasehat yang kafir.
Barang siapa mengentengkan salatnya, kata Rasulullah, maka Allah akan mencabut berkah dan kebaikan dari umur dan hartanya. Begitu juga pahala perbuatan baiknya yang lain akan menghilang. Doa-doanya tidak terkabulkan, dan manakala ajal menjemputnya, dia meninggal dunia dalam keadaan lapar, haus dan hina. Di alam barsyah dia akan mengalami siksaan, kegelapan dan himpitan. Di hari kiamat dia akan diperhitungkan dengan sulit dan teliti. Nabi bersabda, bukan termasuk umatku orang yang mengentengkan salatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa jika manusia di saat salatnya memusatkan perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berkata kepadanya, kepada siapakah kamu tujukan perhatianmu? Adakah kamu menemukan Tuhan selainku? Apakah terdapat selainku yang selalu mewaspadaimu? Apakah kamu menyerahkan hatimu kepada pemberi rezeki selainku? Akulah yang paling dermawan. Jika kau taruh perhatianmu padaku, maka aku dan para malaikatku tidak akan membiarkanmu sengsara. Di kita ini betul-betul mestinya jaga perhatian kita ketika kita menghadap kepada Allah. Kemarin kita sudah beritahu bahwa salah satu tanda daripada seorang yang betul-betul menghargai salatnya adalah mempersiapkan diri sebelum masuk waktu salat. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya memang kalau kita lihat siapa sih yang paling patut untuk kita syukuri, ya kalau kita mau hitung-hitung, kita ini berutang budi kepada siapa sih yang paling banyak ya? Siapa sih yang paling banyak memberi nikmat kepada kita? Tapi kenapa kalau berhadapan dengan Allah kita ini kok gampang-gampangan saja? Ini memang penyakit manusia. Artinya kita selalu tidak bisa, ya karena mungkin karena kita pikir Allah itu gaib ya. Karena gaib, kita kadang-kadang karena tidak lihat. Kalau di depan bos kita lebih hati-hati jaga perasaannya. Di depan orang-orang yang kita hormati, orang yang banyak kasih kita duit, waduh, kita betul-betul takut jangan sampai dia tersinggung. Tapi dengan Allah kita nggak apa-apa membuat dia tersinggung. Di depan bos yang kasih gaji kita tinggi, takut sekali datang terlambat. Pikir jam berapa ini? Waduh, bos sudah ada di kantor ini, saya datang nanti menghadap sudah terlambat ini. Tapi di hadapan Allah kita tenang-tenang saja. Ini nggak tahu ya, itu memang artinya apa, itu iman kita kali udah lemah sekali ya mungkin. Artinya kita pikir kalau berhadapan dengan Allah itu semuanya bisa diulur-ulur. Ini penyakit kita semua. Padahal nikmat Allah itu luar biasa. Luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi 'alaikum la tuhsuha, kata Allah dalam surat Ibrahim. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah itu padamu, kau tidak pernah bisa menghinggakannya karena begitu banyak. Tapi kenapa kalian masih begitu? Jadi memang perlu ada program 40 hari. Katanya kalau siapa bisa 40 hari ibadah full, betul-betul mengikhlaskan niatnya kepada Allah saja, nanti Allah akan mengalirkan ke dalam lidahnya dari hatinya itu aliran hikmah. Karena memang perlu suatu kebiasaan ya, perlu suatu pembiasaan dan perlu satu lingkungan yang baik. Makanya juga kemarin kita sudah bahas, untuk bisa berada dalam lingkungan yang baik itu salah satu hal yang Allah perintahkan. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang berdoa selalu, orang-orang yang selalu salat. Otomatis itu akan mempengaruhi. Kalau kita berada di dalam lingkungan yang tidak punya antusiasme dalam hal-hal spiritual, otomatis kita juga tidak antusias, tidak ada dorongan. Jadi kita lihat kadang-kadang anjing itu lebih tahu budi daripada manusia, walaupun yang dia dapat hanya tulang belulang saja dari tuannya, tapi luar biasa dia punya ketaatan. Kalau lagi datang tuannya, dia muter-muter di kakinya tuannya sambil gosok-gosok badannya, sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Ya, itu anjing ya, padahal hanya dapat tulang dari tuannya. Ya, kalau ada pencuri dijaganya baik-baik rumah tuannya. Kalau ada orang yang tidak dikenal, digonggonginya, begitu setianya dia. Tapi bagaimana dengan manusia yang begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi nampaknya lebih tidak tahu budi daripada anjing. Jadi kalau soal kesetiaan, kayaknya kita masih kalah sama anjing. Nah, salat yang ditolak. Salat yang orang yang tidak punya kepedulian sosial, udah tahu keadaan zalim, nggak mau tahu, nggak mau ngurusin orang-orang yang dizalimi, tidak mau peduli terhadap nasib masyarakat yang lapar, tidak mau tahu problem sosial yang ada di sekelilingnya, dia asik dengan dirinya sendiri. Makanya di dalam Islam, kerja yang paling utama itu adalah memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkannya, terutama juga di bidang pendidikan. Itu lebih daripada membangun bangunan fisik. Kalau fisik untuk pendidikan oke. Tapi kalau hanya fisik saja, kadang-kadang ada juga orang Islam yang asli membangun bangunan masjid bagus, tapi sudah itu kosong, nggak ada yang pakai. Ya sayang sebenarnya. Kita tidak membutuhkan masjid yang bagus sebenarnya. Kita membutuhkan banyak pengajian, banyak tempat yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan pelayanan-pelayanan sosial, sebenarnya itu lebih utama. Nabi itu pertama kali bangun masjidnya itu hanya dari pelepah daun korma saja.
Itu Nabi tidak membangun masjid yang bagus awalnya. Tapi Nabi mengutamakan pendidikan. Jadi Nabi menggunakan kesempatan itu mendidik orang-orang, memperbaiki, memberikan. Karena banyak orang-orang yang menjadi tersingkirkan dalam kehidupan ini karena bodoh. Dan banyak orang yang bodoh karena tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah. Kenapa nggak bisa sekolah? Karena miskin. Kenapa miskin? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Karena miskin. Muter. Kalau mau diperhatikan masalah pendidikan ini. Nah, kita harus peduli dengan masalah seperti itu juga, ibu-ibu. Ibu-ibu tidak hanya asik salat tapi lupa masalah sosial, nggak bisa. Karena itu salah satu hal yang kita ingin wujudkan, yaitu baldatun thayyibatun, thayyiban wa rabbun ghafur. Satu masyarakat, negeri yang tayyib, yang baik, wa rabbun ghafur, dan ampunan Allah. Bahwa orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa terwujud kalau masyarakatnya peka, punya kepedulian terhadap masyarakat, masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat. Nah, menurut riwayat Nabi Ibn Ja'far Shadiq ini menegaskan bahwa orang yang nggak punya kepedulian seperti itu nggak sah salatnya, nggak mau tahu masalah-masalah di sekelilingnya, dia sibuk dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, salatnya orang yang makan dari jalan haram bagikan membangun suatu bangunan di atas duri. Salat orang yang makan dari jalan yang haram. Begitu juga Rasulullah bersabda, salat seorang istri yang menolak menunaikan kewajiban ilahinya sementara dia menikmati hasil jerih payah suaminya tidak akan diterima. Buat istri ini, suami juga sebenarnya. Kalau suami tidak berbuat baik kepada istrinya, ya tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, padahal istrinya sudah berbuat sebaik-baiknya sama dia, dia juga salatnya tidak akan diterima. Begitu juga orang yang meninggalkan zakat. Dalam suatu riwayat, Nabi pernah suatu hari memasuki sebuah masjid, kemudian Rasul mengeluarkan 9 orang dari masjid itu. Mereka diperlakukan demikian karena tidak bayar zakat. Lalu sudah salat. Jadi di sini kita lihat salat ini, kalau kita tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain, salat ini bisa jadi ditolak. Salatnya orang-orang yang bukan ahli takwa, atau bukan ahli takwa dalam arti ini individu agnostik. Agnostik ini nggak mau tahu gitu, asal-asalan salatnya, asalan. Agnostik itu ya ini masalah agama, ikut-ikutan aja. Salat, orang salat dia ikut salat, dia tidak punya kesungguh-sungguhan. Kemudian ini juga nih, salatnya orang yang menahan kencing atau buang air. Jadi mau buang air, wah waktu salat dulu lah sambil tahan, salatnya tidak diterima karena itu menyulit-nyulitkan diri. Mau buang air kecil, ditahan, salat dulu. Nah, Allah ini menghendaki salatnya kita lakukan dengan gampang, bukan mensusah-susahkan diri kita. Jangan salat dalam keadaan kebelet. Juga salat di belakang imam yang tidak disukai. Nah, ini yang repot ini, kalau kita terpaksa salat di belakang imam yang tidak disukai. Terutama di sini imamnya sendiri. Kalau satu orang imam sudah tahu dia orang banyak nggak senang sama dia, dia masih maksaan diri jadi imam. Nah, ini salatnya batal. Kan ada itu imam-imam yang selalu berusaha mempertahankan statusnya di masjid. Pokoknya dia dari dulu sampai sekarang maunya jadi imam terus. Padahal kalau dia salat orang menggerutu di belakang. Nah, orang seperti ini juga sebenarnya kalau salat batal salatnya. Dia maksakan dirinya jadi imam tanpa mau peduli dengan pandangan orang terhadap dia. Jadi kita lihat di sini adab-adab salat. Sekarang kita masuk. Nabi itu sangat menganjurkan kita gosok gigi, ibu-ibu, sebelum salat. Soalnya kalau bersih mulut itu lebih mudah konsentrasi. Kalau ada selip gigit daging, bukannya konsentrasi apa yang dia baca, konsentrasi lagi ngeluarin apa yang ada di sela-sela giginya. Dan giginya kan jadi nggak enak mulutnya. Nggak enak karena selalu ada perasaan nonjol sesuatu sehingga bacaannya terganggu ke situ. Jadi biasakan kita gosok gigi dan berada dalam keadaan bersih, konsentrasi kepada Allah. Jadi perhatian kita harus tertuju sepenuhnya kepada Allah, karena bagian yang diterima di dalam salat itu hanyalah yang disertai dengan konsentrasi. Kalau salat itu hindari menggerak-gerakkan anggota badan atau bagian dari tubuh kita. Jangan bermain dengan tangan. Jangan mendirikan salat pada saat kantuk dan malas menyerang Anda. Jadi kalau malas, hilangkan dulu malas baru salat. Ya, jangan malas, salat dalam keadaan malas, itu salatnya orang munafik. Pada saat salat berputus asalah dari dunia dan apa-apa yang ada padanya. Pusatkan perhatian kepada Allah, ingatlah hari ketika Anda dihadapkan kepada pengadilan Allah. Di sini Imam Ja'far Shadiq pernah berkata, ada kalanya seseorang itu salat selama 50 tahun dan Allah belum juga terima salatnya. Bahwa ada orang yang sudah salat 50 tahun tidak ada satupun salat yang diterima. 2 rakaat salat yang dimulai dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sikat gigi ya. Kita selalu lihat di dalam Al-Quran, kalau Allah memerintahkan salat itu selalu disertai dengan
wa aqimus salata wa atuz zakat. Selalu dikaitkan itu ibadah salat dengan zakat, dan termasuk bahkan dalam hadis lain amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu satu amal sosial mencegah kemungkaran. Kita lihat di sini betapa komprehensifnya hukum Islam, ibu-ibu. Kita tidak dibenarkan beragama setengah-setengah. Mau ritual aja, nggak mau urusin masalah ekonomi umat, nggak mau tahu, biarin umat miskin dah, nggak apa-apa. Yang penting saya salat benar, nggak bisa. Tidak mau berpikir bagaimana supaya ekonomi umat ini bagus, berkembang. Hanya mikir bagaimana diri sendiri di hadapan Allah, nggak bisa. Tidak mau mikirkan masalah sosial di dalam kehidupan kita. Tidak mau tahu urusan politik. Politik dikuasai orang-orang yang nggak benar, kita bilang nggak apa-apa. Itu nggak boleh. Salat ini jelas merupakan satu hal yang terkait secara menyeluruh dengan seluruh aktivitas kita di dalam masyarakat. Nah, salat ini kan kita tadi sudah menyebut salat itu mi'rajul mukminin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, disebut ini beberapa analogi bagaimana supaya kita bisa mi'raj. Kalau mau meninggalkan bumi kan seperti pesawat, perlu tekanan dan tenaga. Ini sudah umum, persiapan salat semua ibu-ibu sudah tahu, menjaga kesucian, yaitu dengan berwudu atau mandi wajib dalam keadaan tertentu. Bahkan dianjurkan sekali kita selalu berada dalam keadaan wudu, karena wudu itu adalah satu perisai. Setiap orang yang dalam keadaan wudu insya Allah tidak akan ditimpa satu bencana. Kalau kita dalam keadaan wudu, insya Allah tidak akan ditimpa bencana. Dan jelas, salat tanpa wudu itu bukanlah salat, nggak sah. Ya kalau salat nggak ada wudunya ya nggak sah. Wudu adalah kunci keimanan. Wudu juga separuh dari keimanan. Makanya sangat dianjurkan hendaknya setiap hamba Allah yang berdiri untuk melakukan salat dan bermunajah kehadiran Allah berada dalam keadaan suci, bersih dari segala kotoran dan najis. Selain itu, wudu adalah pengusir kemalasan, kantuk, serta menciptakan kecerdasan dan semangat. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin anaknya pinter, ajari wudu selalu rutin. Artinya biasakan dia dalam keadaan wudu. Itu juga akan membuat anak kita jadi cerdas, insya Allah. Jadi wudu menyiapkan roh atau jiwa untuk berdiri di hadapan Allah. Dengan keadaan wudu seperti ini, kita akan mendapatkan bantuan yang besar sekali untuk persiapan kita kepada hal-hal spiritual. Makanya wudu itu sangat dianjurkan. Saya dulu waktu ikut satu latihan spiritual selama 3 hari 3 malam tidak tidur, tidak bicara, tidak boleh wudu dalam keadaan batal, tidak boleh dalam keadaan tidak berwudu. Setiap batal harus langsung wudu. Itu besar sekali pengaruhnya dalam diri kita. Umpamakan bahwa wudu itu seperti adalah cahaya. Tidur dalam keadaan wudu dianggap seperti berjaga pada malam hari. Jadi kalau kita tidur, kita akan dianggap sebagai seseorang yang berjaga dalam ibadah kepada Allah. Ya, dianjurkan untuk berdoa dan membaca Al-Quran, berziarah dan banyak kegiatan-kegiatan baik itu agar berwudu. Jadi kalau mau baca Quran, berwudu, berziarah, wudu, dan semua pekerjaan-pekerjaan baik dan ritual sebaiknya dilakukan dalam keadaan wudu. Artinya termasuk masuk ke pengajian, memasuki hadiri ruang pengajian. Bahkan dilarang menyentuh ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah serta Nabi tanpa wudu. Bahkan walaupun sudah dibentuk dengan bentuk-bentuk yang beraneka ragam dan tanda sebuah lembaga atau yayasan. Makanya orang-orang yang melihat Bismillahirrahmanirrahim itu hati-hati betul itu. Jangan dibuang sembarangan, jangan dipegang. Bahkan kalau dalam keadaan wudu itu tulisan Allah nggak boleh dipegang dalam keadaan tidak wudu. Sebagian besar mazhab menegaskan hal ini. Jelas bahwa wudu ini, Nabi mengatakan wudu cukup dengan 1 mud air. 1 mud air ini sebenarnya kayak setengah gelas. Ini setengah gelas air. Dalam riwayat dikatakan setengah gelas. 1 gelas itu 250 mili. Nabi mengatakan cukup setengah gelas. Bukan karena susah air. Nabi mengatakan, Nabi itu menghendaki hemat. Karena Nabi mengatakan kalau wudu dalam satu mazhab, wudu lebih dari 2 kali batal. Misalnya ngambil airnya 2 kali cuci muka, itu sunnah. 3 kali batal. 2 kali sunnah, 1 kali wajib. 2 kali sunnah itu pun tergantung keadaannya. Kalau di tempat ramai 2 kali batal. Kalau mengganggu hak orang lain di dalamnya, banyak orang nunggu antri, batal wudunya. Artinya di sini selalu ada kepekaan terhadap hak orang lain di sekeliling kita. Tapi kadang-kadang hal seperti ini tidak terperhatikan, tidak diamalkan oleh kita. Nabi mengatakan untuk wudu itu cukup dengan 1 mud air, dan untuk mandi cukup dengan 1 syak air. Namun akan datang sekelompok manusia yang menganggap jumlah ini sedikit dan mereka menggunakan air begitu banyak. Mereka telah berjalan berlawanan dengan jalanku, kata Nabi. Jadi orang yang menggunakan air dengan banyak itu termasuk orang yang paling besar peranannya dalam merusak lingkungan hidup. Makanya kalau wudu, ibu-ibu sekalian, biasakan ambil air secukupnya dan tutup keran secepatnya. Jangan seperti orang yang sikat gigi sambil air muter terus. Airnya terbuang percuma, sedangkan dia masih sikat gigi, tidak pakai itu air.
Biasakan kalau bisa buka, ambil, tutup. Oke. Kalau bisa seperti itu. Karena kebiasaan itu akan membentuk kepribadian yang hemat dalam diri kita. Artinya kita gunakanlah sedapat mungkin hal-hal yang ada di sekeliling kita itu secara efektif. Jangan karena pikir semuanya serba ada, kita boleh seenaknya saja. Kita lihat ada beberapa tahapan dari kesucian untuk salat. Pertama, kesucian lahiriah dari benda-benda najis dan kekotoran. Kedua, kesucian organ dari dosa-dosa dan perbuatan keji. Ketiga, kesucian jiwa ataupun ruh dari kebobrokan moral, sebagaimana kita baca dalam doa, ya Allah sucikan hatiku dari syirik. Jadi tentu saja baju harus suci, badan juga ya dari najis dan kekotoran. Jadi kita harus jaga betul. Ada beberapa orang yang begitu perhatikan kepada salatnya sampai dia siapkan baju khusus untuk salat. Dia siapkan pakaian khusus, bahkan dianjurkan memakai wewangian ya, supaya suasananya juga jadi nyaman ya. Kalau kita salat dalam keadaan bau wangi, salat ada bau busuk, waduh terganggu. Dan cari tempat yang tenang. Dan kadang-kadang harus mandi ya, karena junub. Kita sudah tahu mandi junub ya ibu ya. Termasuk harus mandi itu kalau habis menyentuh mayat. Kemudian kita sudah tahu tayamun. Kemudian masalah pakaian, sudah tahu ibu-ibu sekalian. Kalau laki-laki cukup dari lutut sampai pusar. Kalau wanita seluruh tubuh kecuali wajah, kedua tangan, kaki. Tangan ini nampaknya kalau dia ini agak longgar, bisa sampai kedua sisi pergelangan ini. Sebaiknya pakaian yang dipakai berwarna bersih, putih. Bahkan dalam mazhab ini juga dikatakan memakai cincin akik. Ini untuk laki-laki. Sebaiknya menjauhi pakaian hitam dan kotor serta ketat. Kalau bisa pakaiannya yang enak dipakai, longgar. Tempat salatnya juga harus terdiri dari tempat yang suci, bersih, dan harus halal. Ini sampai demikian keras, menggunakan harta orang mati yang masih berutang, humus dan zakat haram hukumnya, dan salat di atasnya batal. Jika seseorang membeli suatu hak milik dengan uang yang tidak diberikan hak orang di dalamnya dan zakatnya, maka haram menggunakannya dan salat di atasnya batal. Jadi ini perhatian kepada hak-hak orang lain ini ibu-ibu sekalian. Kenapa orang kadang-kadang saya salat tapi nggak khusyuk? Ya ini barangnya haram. Di dalamnya itu ada hak orang yang tidak dikeluarkan. Ya bagaimana mau khusyuk? Bajunya di baju orang dipakai nggak bilang-bilang, pinjam atau pinjam dengan paksa, tahu orangnya nggak mau tapi dipakai juga. Nah, itu juga nggak boleh. Nggak boleh memakai sesuatu barang yang kita paksa ambil dari orang, atau kita ambil orangnya kita tahu dalam keadaan terpaksa meminjamkan kepada kita. Jadi penting sekali memelihara kesopanan di hadapan Allah, tata krama di hadapan Allah. Tentu saja ya seperti tadi pakaian bersih dan lain-lain, konsentrasi, lahir batin dihiasi dengan baik. Itu perlu sekali kita jaga. Dan sebelum salat kita lebih baik jangan langsung Allahu Akbar, langsung nggak, siap dulu berapa saat baca doa dulu. Banyak doa yang bisa kita baca. Ada yang mengatakan baca Allahumma antas salam dulu. Baca doa boleh seperti ya Allah tolonglah saya dalam salat saya ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong dulu kepada Allah agar Allah membantu kita di dalam salat ini. Kita conditioning dulu diri kita. Allahumma inni ala ta'atika wa hubbika, ya Allah tolonglah aku di dalam ketaatanku dan cintaku kepadamu misalnya. Atau kita baca ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, ya Allah wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, engkaulah yang ku rindukan, ku harapkan, bantulah aku, karuniailah aku dengan kecintaan dan pengenalan kepadamu. Jadi mulai salat itu kita minta doa dulu kepada Allah juga agar kita bisa mewujudkan salat itu dengan baik. Kemudian sekali lagi jaga hak-hak orang lain. Tadi kita sudah sebut itu pakaian harus halal semua, tempatnya harus halal, dan tidak boleh salat di tempat yang mengganggu. Kita salat di tengah jalan, tahu orang lewat situ, kita harus mencari tempat salat yang tidak mengganggu lalu lalangnya orang. Jadi kita harus sadar selalu dengan hak orang lain. Memelihara yang lebih penting dan utama, artinya menjaga yang rukun dan wajib utama baru sunnahnya. Karena ada sunnah, ada mustahab, maka kita dengan demikian tadi kita sudah sebutkan dari awal juga. Kadang-kadang ada orang salat dia asyik dengan sunnahnya, rukun wajibnya diabaikan. Sebaiknya tempatnya harus tidak bergerak, datar dan suci. Dan tentu saja ya terbaik salat ya di masjid, tempat-tempat yang memang dipersiapkan secara khusus untuk salat. Ya menghadap kiblat semuanya sudah tahu. Kalau kita nggak tahu kiblat, usahakan tahu. Sekarang lebih mudah untuk mengetahui kiblat. Kalau nggak tahu juga bertanya. Kalau tidak ada yang tahu, sebaiknya saya kira insya Allah sekarang zamannya sudah mudah sekali. Ada kompas. Kemudian biasakan sebelum salat iqamat atau azan. Jadi biasakan iqamat untuk persiapan memasuki waktu salat. Kemudian saya kira ini ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanya. Sudah tahu kan ibu-ibu, sudah saya jelasin kemarin mengenai wajib-wajibnya
Wudu, udah tahu ibu-ibu kan? Wajib wudu mana ibu-ibu? Wajibnya. Pertama wajib wudu itu apa? Ya, muka, kemudian tangan, kanan kiri, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kaki. Tapi sebagian mengatakan membasuh kaki. Tapi kalau membasuh kaki, setengah cangkir air nggak cukup. Dalam hadis disebutkan Nabi berwudu dengan setengah cangkir air. Berarti yang benar itu mengusap. Tapi kita sudah kebiasaan semua membasuh, sehingga keluar dari kamar mandi basah semua. Sebenarnya mestinya keluar dari kamar mandi itu kering saja. Dan yang sangat dianjurkan itu kamar mandi kering dalam Islam. Karena kamar mandi kering menghindarkan kita dari najis. Kamar mandi yang basah itu menyebabkan kalau kita keluar dari kamar mandi dalam keadaan basah, itu najis-najis yang terinjak kepada kita yang dalam keadaan kering itu menjadi najis kembali. Tapi najis yang ketemu dalam keadaan kering dengan kaki kita dalam keadaan kering itu tetap tidak akan kena najis kita. Tapi kalau kita basah ketemu dengan dia melekat ke kita jadi najis juga. Jadi memang sebenarnya dianjurkan kita dalam keadaan kering kalau bisa. Tapi saya nggak tahu, di Indonesia ini kebiasaan kita semua sudah wudunya harus basah, sehingga akhirnya wastafel kaki pun diangkat ke atas wastafel. Sebenarnya dalam sebagian besar mazhab cukup dengan mengusap. Sebenarnya kalau kaki kita sudah bersih, yang selama ini kita pakai sepatu, udah pakai, kecuali dulu orang nggak pakai sepatu kali, sehingga orang pikir ya cuci kaki lah sekalian. Karena baru dari sawah, baru dari perjalanan jauh dengan memakai penutup kaki yang tidak memadai, sehingga kaki itu kotor. Sehingga orang-orang dulu wudunya itu sekalian cuci kaki. Tapi sekarang kita ini udah relatif mudah ya. Dan sebelumnya kalau memang kotor kaki ya cuci kaki dulu. Cuci dulu kakinya, baru kemudian kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi cara wudu yang tadi itu, berarti kita hanya ngambil air berapa kali ibu-ibu? Satu untuk muka, satu untuk tangan kanan, satu tangan kiri, jadi 3. Kemudian kuping sunnah atau wajib? Sunnah. Kaki diusap. Kalau diusap artinya tidak perlu memakai air. Jadi tangan yang masih basah itu diusapkan kepala, kemudian yang masih basah lagi diusapkan di kaki, dari ujung jari kaki ke sejajar dengan mata kaki. Itu sebagian mazhab mengatakan seperti itu. Tapi kita di Indonesia memakai cara yang seperti ibu-ibu sudah lakukan. Tapi kalau menurut saya yang paling tepat menurut Rasul, yang apa yang disebutkan Rasul dalam hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam Sunni maupun Syiah, itu Nabi menggunakan setengah cangkir air. Dan itu akan memudahkan ibu sebenarnya kalau setengah cangkir air wudunya cukup. Wudu itu sebenarnya jangan selalu diartikan wudu itu untuk kebersihan fisik ya. Kalau enggak, masa mau diganti sama tayamun? Kalau dia untuk kebersihan fisik, tentu gantinya bukan tayamum. Tayamum pakai debu. Jadi sebenarnya di situ tidak harus selalu terkait kepada kebersihan fisik, terutama spiritual. Walaupun di dalamnya juga dengan mengamalkannya itu terjadi pembersihan secara fisik juga. Tapi bukan tujuan utamanya pada fisik itu. Ini masalah wudu ini sekali lagi juga. Kalau ibu tahu cara wudu yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan membantu banyak sekali. Sebenarnya ibu bisa, apalagi kalau lagi umroh ya, lagi tawaf muter tiba-tiba batal, waduh mesti cari wudu yang keluar jauhnya lagi. Dengan cara yang tadi itu tinggal segelas air itu cukup. Jadi Allah ini menghendaki yang mudah buat kita. Allah mudahkan ya, kita jangan susah-susahkan diri kita. Kemudian juga di dalam ini kita belum masuk ke salat. Sebenarnya kita akan bahas secara khusus niat juga, karena niat ini merupakan fondasi yang penting sekali. Karena tanpa niat seluruh ibadah kita batal. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya, kata Nabi. Niat itu bisa lebih baik. Ada orang niatnya baik walaupun tidak sempat berbuat baik, itu lebih baik daripada ada orang yang berbuat baik tapi tidak ada niatnya di situ. Niat baik itu lebih baik dibanyak-banyakin kita berniat. Ya saya mau berniat begini. Niat baik bagus. Hanya asal jangan kalau udah punya kesempatan nggak diamalin. Wah itu bisa kena kafarat nanti. Mesti harus bayar, kena denda itu. Kalau kita sudah niat, udah nazar, kemudian ternyata kita tidak amalkan. Kemudian padahal kita sudah mampu mengamalkan. Ada pertanyaan ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau kita salat berjamaah, umpamanya berdua begitu, ada yang mengatakan sebagai makmum itu Allahu Akbar terus ta'ud terus bismillah, kemudian mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Kemudian kita setelah selesai imam Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah sendiri. Jadi tidak bisa mendengarkan imam membaca surat. Atau ada yang mengatakan lagi kita harus mendengarkan imam ikut mendengarkan surat. Itu bagaimana? Kalau yang tadi yang kita mendengarkan Al-Fatihah imam dulu, itu apakah kita
hanya sampai ta'ud, kemudian ikut bismillah, kemudian baru mendengarkan, atau bagaimana itu? Ya Ibu, Al-Fatihah imam itu sudah cukup mewakili kita. Di dalam Al-Quran kalau kita mendengarkan ayat Allah dibacakan, fastami'u, dengarkan. Itu perintah Allah ya. Allah memerintahkan kepada kita kalau sedang dibacakan Al-Quran di hadapan kita, diam, dengarkan. Jadi kita dengarkan aja. Ya boleh aja dalam hati. Ya, cukup dengarkan aja mereka imam baca, kita dengarkan sudah cukup. Karena imam itu mewakili kita. Selesai dia membaca, dia mulai baca lagi surat, kita diam. Jangan baca surat lagi balapan. Sebaiknya diam saja. Nggak usah baca. Jadi kalau imam ucapkan disimak maknanya, diikuti dalam hati dengan perenungan. Jadi ketika imam baca alhamdulillahirabbil alamin, ibu ikuti dengan perenungan di dalam hati. Terus sampai habis. Kemudian sesudah baca surat, ibu ikuti lagi. Ya, walaupun ada orang yang memberikan kesempatan, biasanya ada imam yang memberikan kesempatan dengan jeda waktu yang lama antara amin dengan surat berikutnya. Itu memberikan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah lagi. Tapi ya kalau dapat imam seperti itu, kalau enggak, tapi secara umum memang sudah terwakili. Kita ini sebagai makmun itu sudah terwakili oleh imam. Kecuali kalau imamnya lagi salat duhur sama asar, nah itu sebagian mengatakan kita baca. Karena kita nggak mendengar imam baca kan, nah, jadi kita baca. Kalaupun kita tidak baca, tetap sah. Tapi daripada nanti ngelamun, ya memang kita baca. Seperti juga ada yang mengatakan tutup mata atau melihat ke tempat sujud. Yang terbaik melihat di tempat sujud. Tapi kalau enggak, tutup mata nggak apa-apa, asal tidak menghayal. Karena sama saja, ada orang yang mengatakan lebih bagus tutup mata, ada yang mengatakan lebih bagus konsentrasi melihat di bawah. Ada orang yang kalau tutup matanya muncul bayangan macam-macam. Tapi kalau melihat tertuju pada satu konsentrasi, itu lebih mudah konsentrasi. Bahkan dalam latihan-latihan meditasi itu lebih dianjurkan melihat ujung hidung. Dan kalau kita lihat ujung hidung itu lihat tempat sujud sebenarnya. Ya Ibu silakan. Ustadz pernah menyampaikan bahwa menurut Nabi Muhammad mengenai ibadah yang mulia dibagi 70 bagian. Adapun ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang mencari rezeki yang halal, bukan hanya yang berbentuk ritual, dan harus banyak merenung. Pernah Ustadz menyampaikan demikian. Apakah itu ada dalam hadis dan mengapa demikian? Padahal semua syariah adalah sumbernya dari salat. Salat itu adalah sumber dari iman seseorang. Apakah tidak kalah pentingnya apabila seseorang itu sudah kuat salatnya, berarti sudah memenuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pertama, Ustadz. Kemudian kedua, bolehkah bertayamum untuk mengejar salat yang dikhawatirkan waktunya akan segera habis? Sekian, terima kasih. Ya, yang jelas tayamum itu hanya boleh kalau tidak ada air. Kalau betul-betul tidak ada air, boleh tayamum. Kalau ada air, harus wudhu dengan air. Pokoknya tayamum itu hanya dibenarkan dalam keadaan tidak ada air. Kalau kita mengaku mengejar waktu, sebenarnya dengan cara wudhu yang saya jelaskan tadi itu cukup sederhana dan gampang sekali mengwudhu. Tidak harus masuk ke kamar mandi. Ibu minta setengah cangkir air itu di gelas di mana saja, ibu bisa wudhu di mana saja sebenarnya. Wudhu itu bisa di mana saja. Netes pun kita bisa sebentar sedikit saja netes itu. Kalau setengah cangkir air itu netesnya juga tidak banyak saya kira. Tidak sampai terlalu membasahi. Air bekas wudhu itu sudah najis. Misalnya kita wudhu di atas baju kita juga nggak apa-apa. Air itu masuk ke kita lagi, nggak masalah. Padahal Ustadz masalah kita tawaf itu kan sangat merepotkan kalau keluar dari. Iya, makanya beritahukan tadi cara wudhu yang paling gampang, di mana ibu bisa berhenti sebentar saja, ambil setengah gelas air zam-zam, ibu langsung pakai. Tidak bisa kita tayamum pada saat karena mengejar waktu, enggak. Kecuali memang tidak ada air. Bahkan sikap hati-hatinya, kalau kita dapat air, kita wudhu lagi, kemudian kita salat lagi. Itu hati-hatinya. Ada yang mengatakan sebagai hati-hatinya, kalau sudah dapat air, kita wudhu lagi, salat lagi. Saya ini sampai sudah salat, kemudian ketemu orang salat jamaah, sangat dianjurkan saya ikut lagi salat jamaah. Jangan saya diam aja, saya sudah salat tadi. Itu sangat dianjurkan ikut kembali berjamaah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi pernah habis mimpin salat di satu tempat, dia pergi ke satu tempat yang lain, di situ sedang didirikan salat. Orang-orang minta jadi imam dia jadi imam. Padahal udah salat di tempat lain jadi salat jamaah juga. Tidak ada salahnya beribadah banyak. Juga mengenai masalah ibadah ini memang banyak sekali hadis. Ada yang mengatakan hadis yang utama paling ibadah itu paling utama adalah mencari pekerjaan yang halal ya. Kemudian tentu saja itu dalam konteks yang berbeda-beda sebenarnya.
Tapi yang jelas bahwa hadis mengenai tafakur pun juga kan beda-beda. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Lihat niatnya, lihat apa yang dipikirkannya, itu kan objeknya apa. Ya, pekerjaan yang halal juga macam-macam. Satu pekerjaan, satu ibadah itu banyak sekali faktor yang menentukan keutamaannya, banyak sekali. Jadi hadis-hadis seperti itu hanya sekedar memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sebenarnya ada nilai-nilai tertentu tergantung pada setiap ibadah yang menyebabkan keutamaannya. Tapi kita nggak usah mempertentangkannya memang. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Jadi sekira itu ibu-ibu sekalian. Saya memang banyak sekali mengalami masalah orang-orang yang bertanya mengenai masalah khusyuk di dalam salat ini. Memang problem khusyuk ini sekali lagi ibu-ibu itu sangat komprehensif. Banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita lagi stres, pasti terganggu khusyuknya. Lagi ada masalah dengan suami, pasti terganggu khusyuknya. Ada masalah dengan anak, terganggu salatnya. Setiap ada masalah yang kita hadapi, itu pasti mengganggu kekhusyuan kita. Kita lagi sedang antusias dengan satu bisnis, Allahu Akbar, kita pikir itu bisnis. Misalnya saya lagi asyik dengan Causeway, lihat Causeway aja, Allahu Akbar. Itu biasa, kadang-kadang itu memang seringkali kita kalau ada proyek bisnis yang sedang kita tangani, wah itu pikiran kita ke bisnis itu aja. Nah di sini memang dibutuhkan kemampuan kita untuk melepaskan dan menganggap kita ini sudah mau mati. Sekarang ini kita sedang menghadap kepada Allah dan kita tinggalkan seluruh urusan dunia ini. Yang penting sekarang bagaimana di hadapan Allah ini. Dan kita melatih diri kita untuk bisa berpindah-pindah situasi setiap saat. Urusan dunia ya selesaikan, selesai itu masuk pada Allah, urusan Allah dengan Allah. Pernah nggak kita lagi antusias sama bisnis yang kita ingat Allah saja, rindu sama Allah. Ternyata enggak, sebaliknya yang terjadi. Kita mau salat yang kita pikir bisnis kita. Nah kita harus bisa balik itu. Nah orang yang beriman kata Allah adalah orang yang senantiasa ingat Allah dalam keadaan bisnis, dalam keadaan berniaga. Jadi perniagaan mereka itu tidak membuat mereka melupakan Allah. Nah itu yang kita maukan dalam hidup kita ini. Kita mau latih diri kita seperti itu. Saya kira demikian ibu-ibu sekalian. Marilah kita sama-sama mengakhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kita sudah banyak melalaikan salat kita. Mari kita mohon ampun atas segala kekurangan-kekurangan kita di dalam salat-salat kita selama ini. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li masyayikhina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah. Sungguh kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni, merahmati kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kami di masa kecil kami ya Allah. Ya Allah ampunilah kami dan juga kepada orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki kepada sesama orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga kepada guru-guru kami. Dan juga mereka orang-orang yang telah memberi manfaat kepada kami dan juga kepada orang-orang yang memiliki hak atas diri kami. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain abadan. Allahumma inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi ahli baiti nabiyyika wa hubbi lima yuhibbuka wa hubbi lima yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam ketaatan kami kepadamu ya Allah, dalam cinta kami kepadamu, dalam mencintai nabimu ya Allah, dalam mencintai orang-orang yang mencintaimu, dalam mencintai hal-hal yang mendekatkan kami kepada kecintaanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami dalam zikir kami, syukuri nikmatmu ya Allah, dalam memperbaiki ibadah kami, dalam salat kami, dalam puasa kami, dalam rukuk kami, dalam sujud kami ya Allah. Bantulah kami semuanya ya Allah dalam semua hal itu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum innahu was samiul alim.